nanti pasti akan ditemukan banyak perbedaan ya, karena ini yang pertama dua orang berbeda, maka pasti akan ditemukan perbedaan. Nah, tetapi perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, dipertengkarkan. Maka jangan suka memperbesar perbedaan, karena pasti banyak kesamaan ya. Jadi satu sudah pada paham ya, karena sudah lama di pondok bahwa nikah itu adalah ibadah, niatkan untuk ibadah. Yang kedua itu untuk membentuk atau untuk meneruskan ya, untuk melahirkan generasi penerus ya. Maka ketika sudah niatnya untuk ibadah ya, itu sudah paham tapi kan belum pernah mengalami ya. Nah, kami sebagai orang tua itu sudah berarti dari 99 katakanlah 2000 berarti sudah 22 tahun kami ya melakukan ya, seumur Nabilah ya 22 tahun dari dua orang yang berbeda disatukan ya. Carilah banyak kesamaan bukan perbedaan. Ketika toh terjadi perbedaan maka jangan diperbesar. Pasti semua baik itu kiai setingkat misalkan Hakim aja mau setingkat Ustadz Yusuf Mansur atau Ustadz Gus Baha atau Ustadz Adi Hidayat, pasti akan, karena dua orang berbeda orangnya juga berbeda antara laki dan perempuan, satu keluarga saja itu pasti banyak perbedaan antara anak yang 1, 2, 3 dan sebagainya pasti ada perbedaan. Nah, maka untuk menyikapi perbedaan itu adalah cari kesamaannya, perbedaannya ya itu jadikan suatu perbedaan itu ya sebagai memotivasi kita untuk ya sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Jadi ketika ada perbedaan jangan diperbesar, cari kesamaan, cari tujuan awalnya ya, kita untuk beribadah dan sebagainya. Nanti banyak ditemukan perbedaan itu pasti, tapi bagaimana cara menyikapinya. Nah ini kamu yang sebagai suami lebih dewasa ya, harus bisa ngomong ya. Kebetulan kamu juga kayaknya suaranya pelan. enggak, tapi nanti beda gitu, ketika sudah suami istri itu nanti beda bisa. Nah itu harus saling bisa mengisi ya, nanti tujuannya bisa membentuk yang sering digembar-gembar keluarga sama Allah, bisa melahirkan generasi penerus yang taat beribadah ya, yang generasi Qurani dan sebagainya ya. Maka ketika terjadi sedikit konflik itu jangan sampai keluar dari rumah tangga ya. Ketika terjadi konflik ya tidak pernah keluar, orang tua tuh tahu, orang keluarga saya tahu dan sebagainya, tidak ya, cukup di sendiri, nggak keluar ya. Apalagi ke tetangga itu kan itu nggak usahakan ditutup buat konsumsi sendiri ya. Ketika terjadi perbedaan, pasti terjadi ya konflik ya, meskipun ya harus bisa memanage. Itu pun ketika sudah punya anak-anak, jangan sampai konflik itu dilihat anak ya, dan sebagainya. Harus bisa pandai. Ketika satu sedang panas, maka yang satu harus bisa menjadi air. Ketika yang satu kalau dua-duanya panas semua, jadi maka harus ada yang ngalah gitu. Jadi nanti tolong bimbing ya, anak saya yang sudah sah menjadi istri.
sudah ya saling mengisi lah ya. Ketika terjadi ya perbedaan sedikit berbeda itu ya jangan diperbesar intinya ya. Ketika hal sepele, kadang hal sepele itu menjadi besar karena emosinya yang dia. Kadang kita muncul tuh gengsi ya. Gengsi itu terjadi sih di semua keluarga, meskipun itu mau kiai, mau ustadz, mau habib, itu pasti ya. Namanya suami istri itu pasti mengalami, itu pasti. Cuma bagaimana kita menyikapinya, jangan sampai satu dengan yang lainnya tuh kekeh gitu, berpegang pada pendiriannya sendiri, tidak ada yang mau mengalah dan sebagainya. Ketika hal-hal yang sepele ya jangan dianggap serius itu ya. Kita dan jangan sampai masalah keluarga itu keluar ya. Misalnya curhat malah ke teman kita, mentang-mentang kita punya teman akrab misalnya, sahabat karib, jangan sampai ya. Pokoknya rumah tangga ya kita aja yang tahu. Kalau perlu mau disampaikan orang tua ya bagaimana cara menyampaikan yang baik, bukan menjelekkan antara satu dengan lain. Jadi seperti itu lah. Ya, nanti bisa tanya-tanya ke orang tua yang sudah lama, apalagi haji punya latar belakang sudah orang tuanya mungkin bisa belajar di situ sama ibu, lebih paham biar bagaimana hal itu jangan sampai terjadi. Karena pernikahan ketika sudah niatnya ibadah kan niatnya sampai akhir hayat ya. Jangan sampai hanya masalah hal yang bukan prinsip menjadikan sesuatu yang besar. Ketika sesuatu yang prinsip itu bisa, misalkan hal yang prinsip terus berhenti sholat, itu hal yang prinsip ya. Berhenti membaca Al-Quran, saya mau libur pokoknya nggak pernah baca Al-Quran atau nggak mau sholat lah, itu pun harus melalui tahapan-tahapan karena seorang suami kepala keluarga itu harus melindungi keluarga sebagainya. Itu seperti itu. Nanti bisa dipelajari masalah lebih paham lah ya, apalagi di medsos, di Google dan sebagainya atau kajian-kajian sering dibahas, bisa sebagai salah satu referensi. Jadi itu ya, seorang istri ya tugasnya ketika sudah menjadi istri memang melayani suami ya. Berbakti pada suami dan sebagainya ya. Tapi ketika ya sudah tahu ya misalkan hak dan kewajibannya, bukan berarti nanti suami juga semena-mena, itu tidak ya. Jadi seimbang lah ya antara hak dan kewajiban dijalankan. Itu seperti itu. Ya gambaran-gambaran hidup berkeluarga seperti itu. Nanti kalau masalah mau ya karena Aji anak satu-satunya dan sebagainya ya, kami hanya pasrah dan lain. Jadi yang penting rukun lah ya, dimanapun berada ya. Kalau laki-laki kan punya kewajiban menjaga ibunya, udah paham lah ya, udah paham ya. Begitu juga ketika sudah menjadi istri ya memang harus taat pada suami, taat dalam kebaikan ya. Kalau ketika menyuruh hal yang menyimpang ya tidak wajib taat ya. Jadi pesan
kami selaku orang tua seperti itu ya. Tolong jaga, bimbing bagaimanapun ya. Bila Rifda ini masih sangat awam lah ya. Nah, kamu mau lebih dewasa dan sebagainya, jadi jaga, bimbing ya. Sambil baca teorinya juga ya. Sambil juga praktek gitu. Kehidupan mungkin pernikahan Rasul dan sebagainya, atau sahabat-sahabat Rasul sebagai contoh-contoh ini, atau sebagai mungkin yang tetangga kita ya, yang rumah tangganya baik, bagus dan sebagainya, bisa membawa anak-anaknya juga itu. Saya dulu juga begitu, dulu pengennya mondok ya. Tapi qadarullah sampai sekarang nggak kesampaian. SMA kelas 2 bapak saya meninggal. Akhirnya saya nggak mondok, tapi saya punya tekad bagaimanapun kelima anak saya ini harus mondok semua ya. Alhamdulillah sudah 3 yang sampai. Nah ini adik-adik kamu ada 4 ya. Nanti juga dibimbing, terutama yang 2 yang di sana. Ya, Faik itu orangnya satu juga sama pemalu ya. Kalau disuruh, kalau enggak di cung di secara detail ya kadang salah. Kemarin suruh motong selang 10 cm aja motongnya 10 biji. Kalau enggak detail itu seperti itu. Jadi nanti akan salah kaprah, akan salah perintahnya, tidak sesuai. Makanya perlu bimbingan, makanya hidup itu perlu pengalaman. Kalau hanya teori saja yang nggak bisa, maka perlu. Kamu masuk apa tuh yang apa? Masuk sudah pratama, muda atau pelopor? Pelopor. Ya. Berarti sudah paham lah ya itu. Nanti juga bisa minta masukan dari murabinya ya, dari nakibnya Ustaz Wahyono, supaya itu perlu meskipun sudah baca teorinya, tapi kadang agak beda dengan prakteknya. Teorinya seperti itu ya, tapi kadang prakteknya berbeda ya. Harus tanya-tanya, tapi tanya-tanya pada orang yang tepat ya, yang keislamannya bagus dan sebagainya. Nah, kepala keluarga itu punya faktor dominan ya, karena ketika diamati, saya ngamati misalkan di lingkungan, ketika tadinya istrinya tuh rajin ya, calon istrinya rajin sholat ibadah, tapi ketika suaminya tuh malas dan sebagainya, ini istrinya akhirnya ke bawah. Maka faktor suami itu bisa dominan ya, bisa menjadi suri teladan, menjadi contoh dan bisa membimbing ya, mau metodenya caranya seperti apa pun pasti sudah masing-masing punya cara seperti itu. Jadi itu ya, ini mudah-mudahan kami doakan ya, bisa hidup sebagai suami istri ya, yang samawa ya, yang langgeng ya, yang bisa nantinya melahirkan anak-anak yang soleh-solehan ya, anak yang menciptakan generasi yang Quran. Nah, juga nitip jangan menjadi kendor ketika sebelum bersuami istri dengan sesudah. Nah, Quran yang sudah selama ini dipelajari, dihafal dan sebagainya ya harusnya makin matang ya. Bukan semakin kendor. Ya. Kamu juga kan kalau kemauannya Nabilah kan
punya suami yang juga hafiz kan, ya bagaimana menyenangkan istri. Nah itu ya, tapi itu juga tidak boleh memaksa harus sekian bulan atau apa harus. Cuma dari suami juga ada usaha maksimal. Kalau masih muda kan masih gampang, beda dengan kalau sudah tua. Ngafalin berulang-ulang, keluar situ udah lupa. Nah, kalau masih muda, masih jawabannya masih jauh dan seperti itu. Ya. Kalau jadi dua keluarga disatukan menjadi satu keluarga. Ya. Kamu sudah mempunyai dua orang tua. Jadi orang tua kamu di sana, di sini juga orang tua kamu. Begitu juga sebaliknya. Jadi jangan membedakan, ya. Jangan membedakan antara katakanlah mertua atau orang tua sendiri, karena sudah menjadi satu, dua keluarga menjadi satu. Nah, kalau kami tidak bisa memberikan apa-apa, ya, tidak bisa memberikan harta atau apa, paling hanya ya pesan-pesan moral seperti itu. Jadi seperti itu ya, pesan-pesan moral dari kami, tolong jaga, bimbing, ya. Jangan pernah memegang gengsi atau jadi egois, ya. Jangan pernah dalam itu egois. Ya mungkin sesaat itu muncul lah ya, itu wajar itu ya. Tapi cepatlah sadar itu ya, cepatlah sadar, jangan sampai diperpanjang, jangan sampai berlarut-larut. Itu seperti itu. Karena nanti akan mengganggu. Ya pelajari aja teorinya dulu. Ini anggaplah ini pacaran sehari, saling mengenal satu sama lain, saling mengisi dan sebagainya. Kalau sesuatu yang tidak ya kemukakan aja, sampaikan satu sama lain. Begitu ya. Ada yang mau komen? Cukup. Ya. Ada mau yang sampaikan? Boleh dikit. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah ya dengan legowo menerima saya sebagai menantunya, sebagai suaminya Sadari Huda. Ya meskipun saya akui saya punya banyak kekurangan. Ya banyaklah saya. Sehingga kalau nanti ke depan itu ada beberapa hal yang menurut Bapak dan Ibu atau bahkan mungkin Sadari Huda sendiri merasa ya saya kurang banyak, ya saya mohon maaf. Ini saya sedang berusaha mencoba menjadi suami yang baik buat istri. Dan insya Allah saya punya komitmen untuk itu. Saya sangat terbuka dengan masukan segala macam, insya Allah. Dan ya harapannya semua yang sudah dilakukan sejauh ini itu ke depan nanti ya bisa terus saling melengkapi, saling memperbaiki satu sama lain, sehingga ya selamanya akan tetap akur ya sampai ya selamanya. Insyaallah. Coba kurang lebih. Kalau saya ada yang kurang ya nanti ya mohon maaf. Ya, jadi dengan semua pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana saling menutupinya aja. Yang penting jangan sampai keluar ketika ada kekurangan, sampai keluar
dari rumah tangga kita, karena nanti bumbu-bumbunya itu biasanya yang negatif itu, kecuali disampaikan kepada yang tepat itu. Kalau curhatan kepada teman akrab dan sebagainya, kalau kita punya murabi, tinggal ke murabinya aja misalkan, itu kan lebih tepat. Itu pun kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Kalau masih kita bisa selesaikan sendiri, ya nggak usah keluar kemana-mana, cukup antara suami istri. Kan seperti itu. Hidup rumah tangga itu kan untuk saling melengkapi, saling menutupi dan sebagainya. Kan kalau ada ungkapan kalau kita nitip pesan ya, itu biasanya nambah ya. Tapi ketika nitip harta, misalkan uang, itu bisa berkurang ya. Kalau kita ke orang ya kita serahkan ke Allah aja ya. Karena kita seorang yang beriman ya, kita selalu tergantung sama Allah, menyerahkan pada Allah kita. Saya kira itu ya cukup. Jadi saya titip aja ya. Kalau dibilang berat-berat ya, orang tua kan sudah 22 tahun ya, ya, sama ini ya, kita serahkan pada orang lain ya. Nah, maka ketika seperti itu ya, kita hanya minta tolong gitu ya, minta tolong, dibimbing, dijaga, karena sudah menjadi keluarga, sudah sah, sudah halal ya. Saya kira itu ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kalian bisa membentuk keluarga yang harmonis, yang samawa, bisa melahirkan anak-anak yang kita banggakan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.